Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hari ini kita akan melanjutkan subbab isu strategis poros maritim dunia, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, isu strategis poros maritim dunia ini pertama kali dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tahun 2014 ketika pertama kali beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi merasa kalau Indonesia ini merupakan negara yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, sehingga cocok untuk dijadikan negara maritim dunia. Nah, isu strategis poros maritim dunia itu apa? Jadi, isu strategis poros maritim dunia adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri, perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Ini adalah yang dimaksud dengan strategis poros maritim dunia. Akhirnya, Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dikeluarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Sebenarnya apa sih tujuan dari mengeluarkan isu strategis poros maritim dunia? Jadi, pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia memiliki power dalam panggung dunia. Jadi, ketika Indonesia berbicara di panggung dunia, kita itu memiliki power. Karena ada istilah bahwa if you have a power, you can rule the world. Jadi jika kamu punya kekuatan, kamu tuh bisa mengatur dunia. Jadi pemerintah Indonesia berharap dengan kita sebagai maritim dunia, kita punya power ketika berada di dalam panggung dunia. Nah, ada 7 pilar yang dibahas dalam Perpres nomor 16 tahun 2017. Ini berkaitan dengan pengelolaan maritim Indonesia ya, berkaitan dengan bagaimana Indonesia mengelola kemaritiman kita sehingga bisa menjadi poros maritim dunia. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan pengelolaan ya, berkaitan dengan pengelolaan dan potensi. Jadi bagaimana potensi negara kita, kemudian bagaimana kita mengelolanya. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan regulasi dan hukum. Jadi ini berkaitan dengan regulasi dan hukum kelautan tentu saja. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan institusi dan bagaimana birokrasi. Oke, nah yang keempat ini berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Ini berkaitan dengan finansial misalnya ya. Kemudian ini berkaitan dengan eh, fasilitas juga, fasilitas. Oke, kemudian pengelola yang kelima ada pengelolaan ruang laut. Nah, ini pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Ini seperti melindungi negara kita dari limbah misalnya ya, karena seperti kita ketahui kita adalah negara biodiversitas, negara dengan keanekaragaman eh, laut ya. Jadi kita perlu menjaga negara kita dari limbah misalnya. Nah, budaya bahari ini berkaitan dengan pariwisata. Nah, ini berkaitan bagaimana kita mengolah pariwisata pantai kita gitu ya. Yang terakhir adalah diplomasi maritim atau berkaitan dengan kerjasama. Nah, ini berkaitan dengan kerjasama negara lain atau misalnya dengan badan-badan hukum dunia, misalnya PBB. Nah, untuk apa sih pemerintah kita itu mencetuskan isu strategis poros maritim dunia? Ini berkaitan dengan bagaimana negara kita itu memiliki identitas ya. Kita sudah punya identitas sebenarnya, misalnya negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Nah, tapi pemerintah Indonesia itu merasa kita harus memiliki identitas lain, yaitu sebagai negara poros maritim,
negara poros maritim dunia. Oke, jadi ini adalah materinya. Jadi kita punya 7 pilar. Kemudian isu strategis poros maritim dunia ini pertama kali diputuskan oleh Presiden Jokowi tahun 2014, kemudian ditetapkan di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017. Oke, materinya sampai sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.